melihat pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi itu mengakibatkan bertambah atau berkurangnya beberapa komponen pada persamaan dasar akuntansi. Setiap pencatatan transaksi harus memperhatikan keseimbangan jumlah di sisi aset dan di sisi liabilitas plus ekuitas. Jadi konsep dasar dari persamaan akuntansi sendiri itu sebenarnya adalah neraca, timbangan neraca. Nah, jadi ketika kalian buat persamaan, nah umpamakan saja ini adalah neraca. Ini neraca zaman dulu ya, bukan neraca itu istilahnya timbangan. Ini harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau di sini 3, di sini juga 3. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Nah, itu konsep dari persamaan dasar akuntansi. Tidak boleh di sini 3, di sini 5. Nah, ini salah. Jadi harus sama, harus seimbang seperti ini. Tuh. Nah, untuk pencatatan transaksi sendiri ke dalam persamaan dasar akuntansi itu kita akan menggunakan yang namanya akun. Akun itu sendiri sebenarnya adalah suatu media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Atau secara gampangnya, akun itu sebenarnya nama dari komponen transaksi yang ada gitu deh, gampangnya. Nah, untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini, kalian harus bisa membuatnya secara sama ukurannya. Jadi, kalau satu kolom ada yang lebarnya misalkan kalian buat 3 cm, maka yang lain pun 3 cm. Jangan sampai kalian membuat kolomnya itu ada yang 3 cm, ada yang 2 cm. Nanti jadi tidak indah dilihat. Nah, kita menggunakan contoh soal yang ada di buku Akuntansi Dasar karangan Ibu Dwi Harti, penerbitnya adalah Erlangga, buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Untuk pencatatan transaksi ini kita akan menggunakan singkatan. Jadi transaksinya akan kita catat dalam ribuan rupiah supaya muat kolomnya. Nah, untuk bisa menginputkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi maupun ke dalam tingkatan selanjutnya, itu kalian harus bisa dulu yang namanya menganalisa transaksi. Tanpa kalian bisa memahami transaksi yang ada, menganalisa transaksi yang ada, agak mustahil kalian bisa menginputkan dengan benar gitu. Nah, kita lihat saja contohnya. Yang pertama, di tanggal 2 Agustus 2016, Fajar Sari memutuskan untuk mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa salon dengan nama Salon Gemini. Untuk itu, Fajar Sari menanamkan uangnya ke salon sebesar 60 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini, transaksi di tanggal 2 Agustus 2016 ini mengakibatkan adanya pembentukan aset perusahaan berupa kas atau cash. Dari mana kita tahu? Karena si Fajar Sari menyerahkan uang. Nah, uang ini adalah kas. Kas merupakan komponen aset. Nah, karena perusahaan menerima uang, berarti uangnya atau kasnya bertambah. Nah, begitu pula di sebelah liabilitas plus ekuitas itu harus ada yang bertambah. Nah, apa yang bertambah di situ? Yang bertambah di situ adalah modal. Kenapa modal? Karena di transaksi ini si Fajar Sari menanamkan. Nah, menanamkan uang. Menanamkan uang artinya dia memasukkan modal ke dalam perusahaan. Sehingga kalau kita inputkan ke dalam catatan persamaan dasar akuntansi, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah kolom-kolom yang sudah disingkat supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, untuk penulisannya sendiri di sini tanggal
ada tahun di baris paling atas. Kemudian kolom tanggal ini terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom bulan dan kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini tidak perlu lebar, cukup kira-kira sekitar setengah senti untuk membuatnya. Penulisan bulan itu hanya ditulis 1 kali. Jadi tidak setiap transaksi ditulis, tapi hanya 1 kali. Begitu juga dengan tahun. Sedangkan tanggal ditulis sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, ini kita lihat tadi dari analisa transaksi kita ada kas. Nah, ini kas di sebelah aset sebesar 60 juta. Kemudian di sebelah ekuitas ada modal Fajar Sari sebesar 60 juta. Keterangannya adalah setoran modal. Nah, ini harus kalian perhatikan. Pada saat kalian membuat persamaan dasar akuntansi, di baris transaksi ini, baris transaksi yang ini jumlahnya harus sama masing-masing sisi. Nah, ini sisinya kita belah 2 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, sisi asetnya adalah 60.000. Sisi ekuitasnya jumlahnya juga 60 juta, sorry. Di sisi ekuitasnya juga 60 juta. Jadi harus sama. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda di akuntansi itu namanya nggak balance atau nggak seimbang. Nah, itu salah, kurang benar gitu. Jadi kalian harus seimbangkan kiri dan kanan. Oke, kita next ke yang berikutnya. Di tanggal 4 Agustus membayar sewa kantor untuk 2 tahun sebesar 30 juta. Nah, untuk transaksi di tanggal 4 Agustus ini mengakibatkan adanya perubahan komposisi aset tanpa mengubah jumlahnya. Jadi, karena perusahaan membayar sewa kantor, yang dibayar adalah sewa kantor, jangka waktunya adalah untuk 2 tahun, maka mengakibatkan uang perusahaan berkurang, ya kan? Namanya membayar, perhatikan ketika namanya membayar, ini berarti kas berkurang. Nah, ketika kas berkurang, ada lagi yang bertambah, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, ini termasuk dalam biaya atau beban yang dibayar di muka. Kalau kalian ingat tadi di awal ada penjelasan mengenai akun beban dibayar di muka. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pembayaran sewa untuk 2 tahun, nah itu akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Masing-masing itu dicatat sebesar 30 juta. Kedua-duanya ada di sisi aset. Nah, kita lihat bentuk persamaan dasarnya. Nah, ini adalah bentuk persamaan dasar yang terdahulu di tanggal 2. Untuk di tanggal 4, kita perhatikan kolom yang berpengaruh itu adalah di sisi aset. Kasnya berkurang sebanyak 30 juta. Kemudian sewa dibayar di bukanya bertambah sebesar 30 juta. Kenapa kok dia masuk aset? Karena dia merupakan beban yang dibayar di muka. Jadi sebenarnya belum menjadi beban, tapi kita sudah bayarkan berdahulu gitu. Jadi anggapannya masih sebagai aset untuk sementara. Nah, keterangannya adalah sewa 2 tahun. Sekarang kalian perhatikan di kolom atau di baris transaksi ini, di baris setiap transaksi ini harus seimbang antara sisi aset dengan ekuitas. Kalau kalian lihat sisi aset ini di kas ada minus 30 juta. Kemudian di sewa dibayar di muka ada 30 juta. Minus 30 juta ditambah 30 juta hasilnya adalah 0. Asetnya 0. Kemudian ekuitasnya
juga 0. Nah, jadi harus sama, harus balance 0 dengan 0. Nah, kalian bisa cek lagi, selain tadi cek di baris transaksi, kalian bisa cek juga di baris saldo. Ini namanya baris saldo. Ini namanya adalah saldo. Nah, kalian bisa perhatikan di sini total saldonya untuk kolom aset ini adalah 60 juta. Sementara ekuitas juga 60 juta. Nah, jadi harus sama. Nah, begitu cara kalian untuk mengecek kebenaran penginputan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dan pengecekannya ini harus selalu kalian lakukan, harus selalu kalian pastikan setelah kalian menginputkan satu transaksi. Jadi nggak nunggu nanti semua transaksi selesai kalian input baru kalian periksa satu-satu, enggak. Tapi ketika kalian input transaksi, itu harus selalu kalian perhatikan keseimbangan antara sisi aset dengan sisi liabilitas plus ekuitas. Kenapa harus pada saat kalian menginputkan transaksi per item? Supaya kalau ada salah itu langsung diperbaiki. Kalau kalian tunggu nanti sampai selesai dulu baru kalian periksa, itu nanti bisa fatal. Kalian capek sendiri membaikinya. Karena ini akan terus berlanjut sampai transaksi berikutnya. Oke, kita berikutnya ke transaksi tanggal 5 Agustus. Nah, ini transaksinya masih agak banyak. Di tanggal 5 Agustus, perusahaan membeli peralatan sebesar 25 juta dari toko Mataram Sakti Semarang dengan membayar 10 juta, sisanya secara kredit. Nah, di transaksi ini mengakibatkan adanya perubahan komposisi aset dengan mengubah jumlahnya dan mengakibatkan adanya penambahan pada sisi liabilitas. Oke, nah sekarang gimana sih cara menentukan nama-nama akunnya? Kalau tadi kan kalian ada sudah kita pelajari di transaksi sebelumnya, ada kas, ada sewa dibayar di muka. Mungkin kalian ada yang masih bingung gimana menentukan nama akunnya. Sebenarnya menentukan nama akun itu gampang gitu, nggak susah. Cuman kadang karena kalian tidak tahu caranya jadinya susah. Nah, perhatikan gini, ketika ada kata membeli, ini selalu ada dua kemungkinan, tunai dan kredit. Nah, itu membeli. Kalau tunai berarti berhubungan dengan kas. Kalau kredit berarti berhubungan dengan utang usaha. Nah, kemudian apa yang dibeli? Peralatan. Berarti nanti akan ada satu nama akun yaitu peralatan. Nah, peralatan ini merupakan aset tetap. Sekarang kita lihat perusahaan bayarnya gimana caranya. Nah, di sini kita lihat membayar 10 juta dari nilai yang 25 juta. Berarti hanya dibayar separuh saja. Sebagian lah ya, nggak ada separuh dari 25 juta. Hanya dibayar sebagian. Nah, sisanya secara kredit. Berarti kita akan menggunakan akun kas dan akun utang usaha. Nah, sekarang kita lihat dalam ketika kalian inputkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah saldo terusan dari transaksi sebelumnya yang kas 30 juta, sewa dibayar di muka 30 juta dan modal 60 juta. Kita tuliskan dulu tanggalnya di tanggal 5. Nah, kita lihat di sini kalau perusahaan ada membeli peralatan, berarti kalian bisa inputkan dulu ke dalam kolom peralatan. Ingat, peralatan itu termasuk dalam aset. Jadi dia harus ada di sebelah sisi aset, sebelah kiri nih. Nah, dituliskan, cantumkan, masukkan dalam kolom peralatan di tanggal 5 itu sebesar 25 juta. Kemudian setelah itu kita lihat lagi dengan membayar 10 juta. Kalau membayar berarti kita keluar
uangnya berkurang. Nah, kalau uangnya berkurang berarti ada di kolom kas. Di kolom kas ini kita tuliskan minus 10 juta. Atau kalian bisa juga menggunakan tanda kurung. Contohnya seperti ini ya. Jadi salah satu, enggak dua. Boleh pakai tanda minus, boleh pakai tanda kurung. Biasanya kalau penulisan secara manual lebih sering yang dipakai adalah tanda kurung. Nah, berikutnya keterangannya adalah sisanya secara kredit. Berarti perusahaan punya hutang. Nah, itu kita inputkan dalam kolom utang usaha sebesar sisanya. Kalau kita beli peralatan 25 juta, kemudian dibayar 10 juta, berarti kita punya hutang 15 juta. Nah, keterangannya adalah pembelian peralatan. Oke. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang di buku. Kalau yang di buku ditulis utang dagang, sementara di sini Ibu ganti menjadi utang usaha. Karena biasanya kalau akun utang dagang itu spesifik digunakan di perusahaan dagang. Sementara perusahaan kita ini adalah perusahaan jasa. Jadi istilah yang digunakan adalah utang usaha. Meskipun sebenarnya konsepnya sama gitu antara utang dagang dengan utang usaha. Tapi lebih pada condong pemakaiannya aja sih gitu. Nah, sekarang setelah kita inputkan transaksinya ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita cek dulu keseimbangannya. Di sebelah aset, ini kita lihat ada minus 10 juta dengan plus 25 juta, berarti di sisi aset ada 15 juta. Sementara di sisi liabilitas plus ekuitas ada 15 juta juga. Nah, sudah seimbang kan? Seharusnya kalau sudah seimbang gini, saldonya pun harus seimbang. Jadi kita juga perlu melakukan pengecekan. Di sini saldonya ada 20 juta, ditambah 30 juta jadi 50 juta, ditambah 25 juta lagi jadi 75 juta. Sementara di liabilitas plus ekuitas ada 15 juta plus 60 juta jadi 75 juta. Nah, seimbang kan? Nah, begitu cara menginputkannya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa mulai meresapi sedikit-sedikit. Ya, kalau langsung paham mungkin enggak ya, tapi ya bisa setidaknya tetarang upih jar orang Banjar. Oke, berikutnya nah, sebelum kita lanjut, ini perhatikan setiap kolom itu harus dibuat sama ukurannya. Kolom ini ya, kolom nilai. Nah, kalau di sini 3 cm, ini juga 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm. Jangan ada yang beda-beda, nggak cantik kelihatannya. Akuntansi itu merupakan suatu seni pencatatan. Jadi, yang namanya seni itu kan harus ada estetikanya, harus ada unsur keindahannya, enak dipandang, enak dilihat mata. Nah, itu jadi pembuatan kolom kalian juga harus ada estetikanya. Jangan semau gue, lagi seneng lebar, lagi nggak seneng sempit gitu ya. Itu nggak bagus. Berikutnya, transaksi di tanggal 8 Agustus 2016. Membeli perlengkapan sebesar 3.750.000 dari toko Chandra Bridal Semarang dengan membayar 1.250.000, sisanya secara kredit. Nah, ini cara analisanya sama seperti tadi di transaksi tanggal 5. Perhatikan katanya dia adalah membeli. Berarti kalau membeli bisa tunai, bisa kredit. Yang dibeli adalah perlengkapan. Berarti akan ada akun perlengkapan. Nah, yang dibeli senilai 3.750.000 dari toko Chandra Bridal Semarang dengan membayar. Berarti ada
kas di sini keluar. Kasnya berkurang 1.250.000. Sisanya kredit, berarti ada utang usaha. Berapa? Sebesar 3.750 dikurang 1.250 jadinya 2.500.000, dan ini sifatnya adalah bertambah. Utangnya nambah kan ya. Nah, sekarang kita lihat di persamaan dasarnya. Ini saldo di transaksi sebelumnya. Kemudian kita lihat kasnya berkurang 1.250.000, perlengkapannya bertambah 3.750.000. Saya di bar di mukanya dikosongkan, peralatannya juga dikosongkan karena tidak ada. Lalu utang usahanya 2.500.000. Modalnya kosong. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Ingat, selalu pastikan setelah kalian menginput transaksi, sisi keduanya kanan kiri itu seimbang jumlahnya. Nah, sini kita lihat 1.250.000 minus 3.750.000 plus, berarti sisi aset ada 2.500.000. Sementara sisi liabilitas plus ekuitas ini juga ada 2.500.000. Nah, jadi sama kan? Nah, ini juga perlu kalian cek. Di sisi saldo 18.750.000 ditambah 30 juta ditambah 3.750.000 ditambah 25 juta itu sebesar 77.500.000. Kemudian di sebelah liabilitas plus ekuitas juga ada 77.500.000. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Biasanya di sisi aset itu kolomnya lebih banyak dari sisi liabilitas plus ekuitas. Sisi liabilitas ekuitas itu paling ada 2 kolom, sementara aset itu bisa banyak. Pada saat kalian mengecek keseimbangan, itu jangan pernah ketika kalian hitung di liabilitas ekuitas 77.500.000, oh sudah, berarti sebelah aset juga 77.500.000. Itu nggak boleh. Nanti mana tahu kalau ada salah tulis atau salah hitung dari yang sebelumnya, akhirnya nanti jadi tidak balance punya kalian sampai ke bawah, dan itu merugikan pekerjaan kalian. Berikutnya di tanggal 10 Agustus. Nah, di 10 Agustus ini transaksinya adalah jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima tunai sebesar 3.750.000. Sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di tanggal 10 ini kita menerima penghasilan. Penghasilannya berupa tunai, berarti ada kas sebesar 3.750.000 dan tagihan berarti piutang usaha. Nah, di sini juga Ibu gunakan piutang usaha sebesar 2.500.000. Keduanya ada di sisi aset, sama-sama saling menambah kas dan piutang usaha. Nah, penghasilan ini ada di sebelah kawannya liabilitas dan ekuitas gitu. Tapi tidak akan kita masukkan ke dalam kolom sendiri sesuai dengan di soal ya. Ibu menjelaskan sesuai kolomnya dengan di soal. Nah, di soal itu yang digunakan hanya 3 unsur, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi ketika kalian menemukan soal seperti ini di mana persamaan dasar akuntansinya hanya dibuat menggunakan 3 unsur, maka ketika ada transaksi seperti penghasilan, ini akan dicatatkan ke dalam kolom ekuitas. Sifatnya adalah menambah. Nah, kita lihat di tanggal 10 kasnya bertambah 3.750.000, lalu piutang usahanya bertambah 2.500.000, dan di sebelah kanan di sisi ekuitas
bertambah 6.250.000. Keterangannya adalah pendapatan. Nah, dia dikatakan pendapatan karena ini merupakan hasil dari salon. Nah, kalian silakan cek keseimbangannya antara sisi aset dengan sisi liabilitas plus ekuitas. 3.750.000 ditambah 2.500.000 apakah sama dengan 6.250.000? Nah, ini juga silakan cek total saldo. Nah, apakah seimbang nilainya menjadi 83.750.000? Oke, berikutnya kita lanjut ke tanggal 12 Agustus 2016. Di tanggal 12 Agustus ini kita ada bayar utang kepada toko Mataram Sakti Semarang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 Agustus 2016 sebesar 2.500.000. Nah, sekarang kita analisa dulu transaksinya. Transaksinya adalah membayar. Membayar berarti kas berkurang. Kemudian apa yang dibayar? Utang. Berarti di sini akan ada utang usaha. Kalau utang dibayar, utangnya jadi nambah atau berkurang? Berkurang. Nah, sebesar yang dibayar adalah 2.500.000. Sekarang kita lihat dalam persamaan dasar akuntansinya. Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal 12, sesuai dengan tanggal pembayaran utang. Nah, kita masukkan ke dalam kolom kas minus 2.500.000, kemudian di kolom liabilitas minus 2.500.000. Nah, ini bisa kalian lihat di masing-masing sisi aset jadinya 0, liabilitas plus kok 0. Aset jadinya minus 2.500.000, liabilitas plus ekuitas juga minus 2.500.000. Nah, total dari saldonya adalah 81.250.000. Nah, di kredit liabilitas tambah ekuitas juga 81.250.000. Oke. Di tanggal 15 Agustus 2016 menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon tanggal 10 Agustus 2016 sebesar 1 juta. Nah, kita lihat di sini kita ada menerima tagihan. Namanya menerima tagihan berarti kita menerima uang. Berarti berhubungan dengan kas. Kalau nerima uang berarti kasnya bertambah. Nah, menerima tagihan, namanya tagihan itu berhubungan dengan piutang usaha. Kalau piutang usahanya kita terima tagihannya, berarti piutang usahanya kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, berarti kedua akun ini ada di sisi aset. Transaksi ini hanya mengubah komposisi dari aset. Tuh, tanpa mengubah nominal jadinya jumlah. Nah, kita lihat di sini di tanggal 15 kasnya bertambah 1 juta, piutang usahanya berkurang 1 juta. Jadi di sisi aset pada kolom baris transaksi itu 0, kemudian liabilitas plus ekuitas itu juga 0. Sementara di kolom baris saldo itu totalnya ada 81.250.000. Di sisi liabilitas plus ekuitas juga 81.250.000. Nah, perhatikan tidak merubah dari transaksi yang keseimbangan transaksi yang sebelumnya. Karena di sini penambahannya 0, di sini juga 0 gitu. Berikutnya di tanggal 17 Agustus, nah ini kembali ada pembayaran utang kepada Chandra Bridal atas pembelian perlengkapan di tanggal
8 Agustus 2016 sebesar 1 juta. Nah, sama kayak tadi, kalian lihat membayar, berarti berhubungan dengan kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Kemudian yang dibayar adalah utang. Berarti berhubungan dengan akun utang usaha. Kalau dibayar, utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, sekarang kita inputkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi, di tanggal 17, kasnya berkurang 1 juta, liabilitasnya berkurang juga sebesar 1 juta. Sehingga kalau kalian cek keseimbangannya, masing-masing sisi memiliki jumlah baris di tanggal 17, aset minus 1 juta, liabilitas plus ekuitas minus 1 juta. Nah, untuk saldonya, total saldo aset di tanggal 17 adalah 80.250.000 rupiah. Sementara di liabilitas plus ekuitas jumlahnya juga sama, 80.250.000 rupiah. Ingat ya, ini coret-coretan ini tidak perlu kalian tuliskan nanti dalam persamaan dasar. Ini hanya untuk hitung-hitungan kalian, untuk ngecek kebenaran pekerjaan kalian. Berikutnya di tanggal 20 Agustus 2016, Fajar Sari mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Nah, kalau dibilang mengambil untuk keperluan pribadi, biasanya yang diambil adalah berupa kas. Ketika diambil berarti kasnya berkurang. Untuk apa? Untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi ini disebut dengan prive. Nah, ketika si pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, berarti privenya bertambah. Nah, tapi dalam persamaan dasar akuntansi ini kita tidak membuat kolom prive, sehingga nah ini kita hapus ya. Ini nanti kalau di jurnal. Ini akan masuk ke dalam ekuitas. Sifatnya adalah mengurangi ekuitas tersebut. Nah, kita lihat dalam persamaan dasarnya. Di tanggal 20, kasnya berkurang sebesar 2 juta. Kemudian di modalnya berkurang sebesar 2 juta. Keterangannya adalah prive. Jadi, saldo akhirnya, totalnya di aset ada 78.250.000. Di sisi liabilitas plus ekuitas juga 78.250.000. Berikutnya transaksi tanggal 22 Agustus 2016. Di tanggal 22 Agustus 2016, perusahaan membayar iklan pada harian Suara Merdeka sebesar 250.000 yang akan terbit minggu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kata membayar, berarti berhubungan dengan kas. Kasnya berkurang. Apa yang dibayar? Iklan. Iklan ini merupakan beban, sehingga yang namanya beban ini akan mempengaruhi ekuitas. Ketika beban bertambah, maka ekuitas nanti akan berkurang. Kenapa kok di sini langsung dianggap beban? Kalau tadi di depan bayar sewa kok dianggapnya sebagai sewa diberi muka, dianggap sebagai aset. Nah, kalau tadi sewa diberi muka itu dibayar untuk 2 tahun. Jadi tidak langsung habis. Sementara iklan di sini itu dibayar untuk yang akan terbit minggu ini. Jadi sudah pasti akan habis. Nah, jadi secara langsung akan mengurangi modal. Kita lihat dalam bentuk persamaan dasar akuntansinya di tanggal 22 Agustus. Kasnya berkurang sebesar 250.000.
Dan di sisi ekuitas juga berkurang sebesar 250.000 dengan keterangannya adalah beban iklan. Nah, jumlah saldonya ini harus selalu kita cek adalah 78 juta di sisi aset dan di sisi kredit juga 78 juta. Berikutnya di tanggal 25 Agustus 2016. Nah, ini sama seperti transaksi di tanggal berapa ya tadi ya? Transaksi tanggal 20 Agustus. Ini cara menganalisa transaksinya sama seperti tadi. Lihat ada penghasilan diterima tunai, kemudian ada tagihan. Berarti kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansinya, kasnya tunai berarti kas bertambah sebesar 7.750.000, kemudian piutang usaha tagihan sebesar 2.500.000. Nah, kemudian pada sisi sebelah kanan ada di kolom ekuitas 10.250.000 karena ini adalah penghasilan bertambah. Maka akan mempengaruhi ekuitasnya juga bertambah. Kalau keterangannya adalah pendapatan. Nah, sekarang kita cek saldo per baris, cek. Oke, saldo per baris di baris transaksi, aset totalnya adalah 10.250.000. Kemudian di sisi sebelah kanan, liabilitas plus ekuitas itu ada 10.250.000. Dengan saldo per baris totalnya Rp88.250.000 di sebelah aset, dan di sebelah liabilitas plus ekuitas juga 88.250.000. Di tanggal 26 Agustus 2016 membayar gaji pegawai salon untuk bulan Agustus 2016 sebesar 2 juta. Nah, lihat ada kata membayar, berarti kas berkurang. Yang dibayar apa? Gaji. Gaji pegawai ini, gaji gitu ya, ini merupakan beban perusahaan karena dibayarkan langsung untuk bulan Agustus. Beban bertambah maka akan mengakibatkan ekuitas berkurang. Nah, kita lihat dalam persamaan dasarnya. Di tanggal 26 kasnya berkurang 2 juta, kemudian di sebelah ekuitas berkurang juga 2 juta di kolom modal Fajar Sari dengan keterangan adalah beban gaji. Masing-masing baris, pada baris transaksi totalnya 2 juta, kemudian di liabilitas plus ekuitas 2 juta. Sementara di kolom saldo kita lihat saldonya ada 86.250.000. Kemudian di sisi liabilitas plus ekuitasnya juga 86.250.000. Berikutnya adalah transaksi tanggal 28 Agustus 2016. Transaksinya adalah membayar utang kepada toko Mataram Semarang atas pembelian peralatan pada 5 Agustus 2016 sebesar 2.500.000. Nah, ini sama analisanya seperti transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita lihat pada transaksi ada kata membayar, berarti kas berkurang. Nah, yang dibayar adalah utang,
Berarti utang usahanya juga berkurang. Sehingga pada persamaan dasar bisa kita lihat di tanggal 28 kas berkurang sebesar 2.500.000, utang usaha juga berkurang 2.500.000, sehingga total saldonya adalah untuk aset 83.750.000 dan di liabilitas plus ekuitas juga 83.750.000 rupiah. Nah, saldo per baris jumlah per barisnya jangan lupa dicek juga. Di sini terlihat jumlah aset minus 2.500.000, sisi liabilitas plus ekuitas juga minus 2.500.000. Berikutnya transaksi tanggal 29 Agustus 2016, jumlah penghasilan tunai sejak 26 Agustus 2020 sampai hari ini sebesar 4.250.000. Nah, karena di sini penghasilan tunai, berarti kita ada menerima kas. Kasnya bertambah. Penghasilan berarti di sini penghasilannya bertambah yang mengakibatkan ekuitas juga bertambah, sehingga di persamaan dasar akuntansi kita lihat kasnya bertambah 4.250.000 dan modalnya juga bertambah 4.250.000, sehingga masing-masing sisi sama-sama memiliki nilai 4.250.000. Nah, saldonya, total saldo dari aset di tanggal 29 adalah 88.800.000 rupiah. Begitu juga liabilitas plus ekuitas, total saldonya adalah 88 juta. Berikutnya transaksi di tanggal 30 Agustus 2016. Pada tanggal 30 Agustus 2016 ini, perlengkapan yang masih ada di gudang senilai Rp1.250.000. Nah, pada transaksi ini perusahaan melakukan penyesuaian terhadap jumlah perlengkapan yang terdapat pada catatan perusahaan. Dalam hal ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, oleh karena itu, transaksi ini akan mengakibatkan nilai perlengkapan yang ada di perusahaan berkurang sebesar yang telah digunakan. Untuk mengetahui besarnya nilai perlengkapan yang telah digunakan, kita harus mengetahui dulu saldo akhir perlengkapan. Dari persamaan dasar akuntansi di saldo tanggal 29, ini kita bisa lihat kalau saldonya adalah 3.750.000. Oke, saldo per 29 Agustus 3.750.000. Kemudian dari transaksi ini di tanggal 30 Agustus diketahui kalau perlengkapan yang masih ada di gudang, berarti sisa perlengkapan sisanya per 30 Agustus 2016 sebesar 1.250.000. Nah, sehingga yang habis terpakai atau kita anggap sebagai beban itu adalah 2.500.000. Sehingga yang kita masukkan di dalam persamaan dasar akuntansi di kolom perlengkapan adalah yang 2.500.000. Sementara di kolom ekuitas, karena dia beban bertambah, berarti ekuitasnya berkurang juga sebesar 2.500.000. Keterangannya adalah beban perlengkapan. Nah, ini harus kalian perhatikan kalau dikatakan perlengkapan yang masih ada di gudang
Kalau dikatakan masih ada, berarti saldonya setelah pengurangan harus sebesar jumlah yang masih ada. Jadi sini bisa kalian lihat di tanggal 30 Agustus ini perlengkapan yang masih ada sebesar 1.250.000. Berarti di sini pun saldonya nanti setelah pengurangan harus 1.250.000. Nah, supaya saldonya 1.250.000, berarti yang di sini jadi berapa? Nah, itu simpelnya seperti itu. Tapi kalau harus pakai cara pengurangan, diuraikan, nah harus jelas seperti itu. Nah, untuk transaksi tanggal 30 Agustus ini dan transaksi 30 Agustus yang seterusnya, ini merupakan transaksi-transaksi penyesuaian yang biasanya memang ada di akhir periode. Kita lihat lagi transaksi berikutnya, masih di tanggal 30 Agustus 2016. Penyusutan peralatan untuk bulan ini ditetapkan sebesar Rp250.000. Nah, oh ya, jangan lupa sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, transaksi berikutnya, selalu hitung saldo total saldo per barisnya. Nah, di transaksi ini perusahaan melakukan penyesuaian terhadap nilai peralatan yang dimiliki perusahaan. Peralatan merupakan aset tetap yang tidak kelihatan habisnya. Sama halnya seperti kalau kalian punya meja di rumah, pasti pada punya meja kan? Nah, itu kalian nggak bisa lihat kalau meja yang kalian punya tersebut, mulai dari pertama kali orang tua kalian beli sampai saat ini tuh nilai habisnya tuh nggak kelihatan gitu. Pasti kalian lihat bentuknya sama, kakinya masih 4 misalkan kayak gitu, bentuknya nggak ada yang cacat, nggak ada yang patah. Nah, tapi meja yang kalian miliki itu tidak lagi punya nilai yang sama meskipun bentuknya masih utuh. Ya mungkin karena sudah ada goresan atau ada noda. Nah, misal meja itu dibeli orang tua kalian seharga 500.000 1 tahun yang lalu. Nah, ketika saat ini orang tua kalian mau jual meja itu, harganya tidak lagi 500.000, pasti kurang dari 500.000. Nah, penurunan nilai itulah yang harus perusahaan catat. Tuh. Penurunan nilai ini istilahnya adalah penyusutan untuk aset tetap. Jadi kalau aset tetap, penurunan nilainya dikatakan sebagai penyusutan. Nanti ada istilah lain lagi untuk penurunan nilai yang berbeda lagi. Nah, kita lihat di transaksi tanggal 30 ini tidak akan mengakibatkan nilai peralatan yang ada di perusahaan berkurang secara langsung. Karena itu, kita membutuhkan suatu akun khusus untuk menampung penurunan nilai tersebut, yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan. Atau istilahnya adalah Equipment Accumulated Depreciation. Untuk mengetahui besarnya penurunan nilai aset tetap, perusahaan akan menggunakan metode tertentu. Jadi nanti di kelas 11 kalian akan belajar ada beberapa metode penyusutan aset tetap. Nah, jadi metode-metode itulah yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menghitung berapa sih jumlah penurunan nilai aset tetap tersebut. Jadi nggak asal bunyi aja gitu. Oh segini ininya enggak, tapi melalui suatu metode taksiran gitu deh. Nah, dari tanggal 30 Agustus ini diketahui bahwa penyusutan peralatan untuk bulan Agustus itu ditetapkan sebesar 250.000. Transaksi ini akan mengakibatkan adanya perubahan pada sisi aset dan ekuitas. Dalam hal ini adalah akumulasi penyusutan peralatannya bertambah sebesar 250.000 di sisi aset. Sementara di sisi ekuitas, modal Fajar Sari berkurang sebesar 250.000. Nah, kalau kalian perhatikan dalam persamaan dasar akuntansi ini, akun akumulasi penyusutan peralatan ini ada di sebelah aset. Ini lupa tidak terhapus.
jadi ini harusnya dihapus ya. Nah, kemudian kalian perhatikan penulisannya itu menggunakan tanda minus 250.000. Nah, kenapa kok dia minus padahal kan akumulasi penyusutannya bertambah? Kenapa dia harus kita tulis minus? Ada yang tahu? Nah, karena meskipun dia adalah bagian dari unsur aset, sifat dari akumulasi penyusutan ini adalah kebalikan dari sifat aset yang lainnya. Jadi kalau di akuntansi itu ada istilahnya akun kontra. Dia itu sifatnya berlawanan dengan akun induknya gitu. Nah, akun akumulasi penyusutan peralatan ini kan digunakan untuk pengurangan nilai aset tetap. Jadi dia digunakan untuk pengurangan nilai peralatan. Sementara di peralatan sendiri ini kalian bisa lihat tidak ada pengurangan sama sekali gitu. Sehingga makanya akumulasi penyusutan peralatan itu ditulis dengan menggunakan tanda minus. Nah, di kolom modal ini juga ditulis dengan tanda minus 250.000. Jadi karena di baris transaksi masing-masing sisi sudah sama jumlahnya 250.000, jangan lupa hitung transaksi saldo dari akhir dari transaksinya. Berarti di sini akan ada jumlah saldonya sebesar 85.250.000 dan di sebelah liabilitas dan ekuitas juga 85.250.000. Oke, nah sekarang kita ke transaksi yang terakhir. Di tanggal 30 Agustus 2016, beban sewa untuk bulan ini sebesar 1.250.000. Nah, lihat di sini ada beban sewa. Beban sewa ini beban mengakibatkan adanya penambahan pada beban. Beban bertambah berarti ekuitas berkurang. Nah, karena bebannya adalah beban sewa, di awal kan kita sewanya dicatat dalam akun sewa dibayar di muka, sehingga ini akan berpengaruh pada akun sewa dibayar di muka. Nah, akun sewa dibayar di muka ini harus kita kurang. Nah, sekarang kita lihat. Karena di sini langsung dikatakan beban sewa untuk bulan ini sebesar 1.250.000, berarti perusahaan sudah menentukan besarnya sewa yang sudah menjadi beban. Sehingga yang kalian cantumkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi di kolom sewa dibayar di muka itu adalah sejumlah 1.250.000 karena sudah ketahuan bebannya. Beda kayak tadi perlengkapan. Kalau perlengkapan itu kan yang ketahuan adalah perlengkapan yang masih ada di perusahaan, sementara yang sudah habis terpakai kita nggak tahu, jadi kita harus cari berapa sih yang jadi bebannya. Sementara ini kita bebannya sudah tahu, berapa sih sewa yang sudah habis terpakai, ini sudah langsung diinformasikan, sehingga kita langsung menuliskan jumlah sebesar 1.250.000. Beda lagi kalau nanti dibilang misalkan sewa dibayar di muka tersisa, misalkan seperti itu 28.750.000, berarti kalian harus mencari berapa yang sudah menjadi beban. Nah, sekarang kita input ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di beban di kolom sewa dibayar di muka berkurang 1.250.000 dan di modal Fajar Sari berkurang 1.250.000. Nah, ini keterangannya adalah beban sewa. Jadi bukan beban perlengkapan tapi beban sewa. Nah, ini salah pengetikan.
Sehingga saldo akhirnya dari masing-masing sisi aset adalah 84 juta dan sisi liabilitas plus ekuitas juga 84 juta. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas penginputan transaksi per item transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita lihat penyusunan persamaan dasar akuntansi secara keseluruhan. Nah, di sini kalian lihat, perhatikan di awal paling atas ini ada nama perusahaan. Kemudian ini adalah judul formnya, persamaan dasar akuntansi. Lalu ada periodenya, periode berupa bulan dan tahun. Nah, kemudian karena kita menyingkat penulisan angkanya, kita harus berikan penjelasan seperti ini dalam ribuan rupiah. Jadi kita tidak perlu tuliskan lagi 3 angka di belakang dan tulisan rupiah. Nah, kemudian di kolom tanggal perhatikan penulisan tahun dan bulan ini hanya 1 kali. Kemudian tanggal transaksi dituliskan sesuai tanggalnya. Nah, untuk transaksi pertama dan transaksi kedua ini bisa langsung digabung, baru dihitung berapa saldonya. Nah, untuk pembuatan kolomnya ini juga dari awal sudah lengkap, jadi tidak satu-satu lagi. Nah, ini seperti ini. Kemudian tiap tanggal transaksi dihitung saldonya. Jadi setelah transaksi langsung kelihatan saldonya. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi. Nah, ini harus diperbaiki jadi beban sewa. Nah, yang terakhir, kalau sudah semua diinput, jangan lupa beri garis 2 pada kolom saldo yang terakhir seperti ini. Oke, nah sampai sini penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bisa kalian serap perlahan-lahan. Semangat untuk berlatih. Sampai jumpa di materi berikutnya.